Jadi betul anak itu tadi di mobil. Pukulin, Pak. Kenapa nangis? Karena suka disiksa sama bapak. Betul. Berarti betul. Pernah ditidur di masjid seminggu. Ini saya temukan 2 hari yang lalu pas setengah 3 malam. Di mana? Di Purwakarta. Sekarang sih udah tinggal sama saya. Kita baru nyari emaknya. Ini mau saya sekolahin, saya didik sampai gede, sampai kuliah. Tapi pengen ketemu orang tuanya dulu. Susah, Pak. Memang ibunya juga nggak tahu. Kalau saya tahu, saya antar. Ini kabur karena dipukulin bapaknya. Tapi anaknya kasep ya. Ya memang dulunya Pantong mah jawara orangnya, Pak. Sekarang udah tuh. Oh, waktu mudanya Pantong teh jawara. Kakak jawara kerjanya berkelana. Itu berarti pengikutnya Rhoma Irama. Ya gimana nggak betah? Makannya enak, tidurnya enak. Kamu potong istrinya sudah gagal. Sing solehnya. Benar. Pergi dari sini ke Purwakarta karena disiksa oleh bapak, sehingga dia pergi. Pak, begini aja. Kan di sini ada. Tapi bapak bukan jawara ya, Pak ya? Ada kakaknya Pantong. Siapa tahu. Kalau saya mah nggak penting ketemu sama Pantong atau enggak. Yang Iya. penting membuktikan saya anak ini kan mau diangkat jadi keluarga saya. Saya kan harus jelas ini alurnya ini dari mana. Iya betul, anak Pantong, Pak. Dia tadi juga bingung. Begitu turun rumahnya di mana dia bingung. Rumahnya mana? Ternyata nggak punya rumah. Bapak aja. Mudah-mudahan anaknya jadi soleh. Kita mau pesantrenin. Pesantren di mana, Pak? Pesantren itu sekolah plus Al Muhajirin. Sekolah mahal. Ya, dimasukin. pesan ti Bapak. Betul saya mantan guru, Pak. Oh. Pesan ti Bapak. Sing bager, sing nurut kakang dedinya, sing soleh. Awas ya. Jadi dulu pernah sekolah. Pernah, nggak lama. Paling 2 bulan, Pak. Kelas 1 terus keluar. Kebetulan saya gurunya. Jadi Bapak dulu ngajar, pernah sih ngajar Pernah. dia? Bapak ngajar dia pernah? Pernah. Anak SD 2 bulan keluar kok bisa baca nulis lancar ini? Entah di mana. Pinter, Pak. Ngomong bahasa Indonesianya bener. Belajarnya di mana? Ya guru. Salam Kak Guru. Ayo mobil sudah balik. Pak tuh mangga terus. Ya sami-sami. Sekarang kita makin tahu asal muasal dia dulu pernah disiksa oleh bapaknya. Aku seminggu tidur di sini nih masalah ini. Di mana? Jadi dulu dia waktu habis dipukulin sama bapaknya, dia tidur di sini seminggu. Ya, kamu seminggu tidur di sini. Makannya dari mana? Ada yang ngasih. Ada yang ngasih. Terus habis seminggu tidur di sini terus kemana? Ke Purwakarta. Jalan kaki. Ketemu sama ibu di mana? Ibu. Lagi ngerongsok ibunya. Oh, ibu mah sudah lebih dulu ke Purwakarta. Iya. Oh, dulu di sini suka dagang genjer. Dia suka jualan genjer. Sama siapa jualannya? Mama Kak. Oh, Bu mangga. Jadi sekarang saya paham kenapa dia nggak tahu rumah di mana, karena memang nggak ada rumah. Pernah dibikinin gubuk, tapi kemudian mungkin sudah hilang, dirobohin lagi karena bapaknya nggak pernah ada di tempat, selalu berkeliling. Ya memang sejarah anak ini berat banget hidupnya. Sudahlah, sekarang sudah mendapatkan jalan yang terbaik. Berat banget. Bisa menyelamatkan diri dan bisa hidup seperti sekarang sudah sangat luar biasa. Mau ke rumahnya Mang Redi. Tahu rumahnya? Tahu. Mana? Iya ya, kamu putar-putar. Kamu putar-putar nunjukin rumah, memang rumahnya nggak ada, nggak pernah punya rumah. Cuman ada gubuk. Iya, gubuknya dibikinin warga. Ini rumah temen. Nah, bukan Mang Randy mana? Di sana nanti. Tuh. Ini temennya. Iya. Farhan sana sih ya. Farhan tadi. Cas. Rumah Mang Redi. Farhannya mana Farhan? Ah iya babaturan Ca. Ajakan teman kamu. Abi mah mung bade naro sungkul. Hari iya bapaknya di mana? Jadi ibunya sama bapaknya pisah. Ibunya pindah ke Purwakarta. Iya, punya suami. Encas di sini sama bapaknya. Iya kan? Kemudian karena disiksa, akhirnya Encas pun pergi. Ya udah, kita paham sekarang. Cuman ini ketika kemudian ke Purwakarta ketemu sama ibunya nggak diurus juga. Cerita pisah sampai dengan emak gimana ceritanya? Itu tahu. Nggak tahu gimana. Itu pas aku lagi ngerongsok sama mama. Tungguin di sini mau ngambil rongsokan lagi. Sampai malam nggak ada pulang. Nggak ditemuin lagi. Akhirnya kamu sendiri tidur di trotoar. Ketemu sama Mang Didin. Oleh Mang Didin dibawa ke saung. Tidur makan di saung. Saung rawa. Setengah 2 ketemu sama saya di jalan. Kamu orang beruntung, ya kan? Hidup kamu bisa berubah dalam waktu 2 hari. Nah tuh, mana babaturanana. Ayo, mana si Farhan? Mana Farhan? Mana Pan? Ini Farhan. Ini sini kamu. Ini Farhan. Ini Farhan temennya Suara. Betul nggak? Saya kan ngajarin sama kamu. Kamu harus nyayangi sesama hidup. Ini teman kamu yang setia. Apa yang akan kamu berikan yang dimiliki hari ini? Ya udah berikan apa? Pakai topinya kasihin. Kamu bisa beli lagi. Kasihin topi. Nah. Tadi kan ada baju kamu masih di mobil kan? Iya. Kasihin 1 setel ke dia. Mana? Mana Pahmi? Pahminya mana Pahmi? Farhan. Farhan.
kasihin ke Farhan itu. Nah, kasihin satu setel. Celananya kasihin. Nah, ini celananya. Udah. Kita jalan lagi ya. Ini harus sudah malam, harus sudah istirahat, tidur. Ya. Sok, salam ke bibi semuanya. Minta apa ke Amang. Kita sudah tahu kisah yang sebenarnya seorang anak yang bernama Caswara. Perjalanan yang berat, berliku, pada akhirnya bisa berakhir. Kalau dia nanti sabar, baik, dia bisa hidupnya jauh lebih baik. Dia bisa mencapai sesuatu yang orang tidak memperkirakan. Kamu baik, jangan menyanyiakan kepercayaan. Hidup kamu berat, perjalanan kamu berat. Tetap doain Bapak ada atau tidak ada. Ya, doain Bapak ada atau tidak ada. Sayang atau tidak. Karena apa? Karena berbuat kebaikan itu jauh lebih mulia daripada memelihara kebencian. Seburuk apapun Bapak dan Ibu. Ya, semoga anak Indonesia gak ada kekerasan lagi, gak ada penyiksaan terhadap anak. Terima kasih dukungan seluruh netizen, doanya buat Caswara.